Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, pada topik pertemuan yang kedua ini kita akan membahas pengambilan keputusan dan perilaku bisnis. Ya, ketika manusia atau orang itu masuk dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi publik maupun organisasi perusahaan, maka saat itulah mereka dihadapkan pada pengambilan keputusan, terutama mereka yang berkedudukan sebagai pemimpin. Karena kedudukannya sebagai pemimpin, maka dia itu harus punya jiwa kepemimpinan, yang di dalamnya nanti itu adalah perilaku organisasi, di mana kepemimpinan itu akan mempengaruhi perilaku sebuah organisasi. Jadi sejak pertama dia diangkat sebagai pimpinan, maka dia harus mengambil suatu keputusan atau membuat suatu kebijakan. Kebijakan itu tentu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan mereka. Seorang pimpinan itu tentu harus tahu tujuan apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan itu. Dalam perusahaan, tujuan utama mereka itu adalah mengoptimalisasikan atau meningkatkan nilai dari sebuah perusahaan. Dan tujuan itu harus bisa dicapai dengan sumber daya yang kompeten. Dan sumber daya yang kompeten itu salah satunya adalah SDM. SDM yang berkompeten itu adalah SDM yang mempunyai kompetensi dan mempunyai etika ketika melakukan aktivitas dalam sebuah perusahaan. Begitu juga untuk kepemimpinan, harus mempunyai etika ketika mengambil kebijakan, ketika mengeluarkan kebijakan. Sehingga pimpinan yang kompeten itu menjadi pimpinan yang terhormat dan menjadi pimpinan yang berkarakter. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam sebuah organisasi maupun di sebuah perusahaan, itu ada beberapa macam karakter dari seorang pimpinan atau dari manusia yang memimpin organisasi. Yang pertama adalah menjadi penerima suatu kejadian, cuma mengamati suatu kejadian, terus tidak sadar ada kejadian. Ini sangat parah ya, ketika seorang pemimpin itu tidak tahu atau tidak sadar bahwa ada suatu kejadian. Yang terakhir, yang terbaik adalah pemimpin yang membuat sesuatu terjadi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati ya, ada beberapa ya macam pengertian terkait dengan kepemimpinan.
yang pasti pimpinan itu harus orang yang mempunyai tons atau bisa menjadi panutan. Sehingga dia mampu mempengaruhi kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Sehingga ketika dia mampu mempengaruhi, berarti dia itu dipatuhi oleh anak buahnya. Sehingga dia itu menjadi tons atau irama dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, seorang pimpinan itu harus mempunyai hubungan yang baik. Di sini dengan judul konsep hubungan antara leader dengan followernya. Bagaimanapun juga, seorang pimpinan itu harus menjadi pelayan. Pelayan bagi anak buahnya atau melayani yang dipimpin. Begitu juga seorang pimpinan, ya, saudara-saudara, itu harus tidak pelit dalam menurunkan atau membagi ilmu yang dia dapat, yang dia alami, yang dia pahami dengan anak buahnya. Sehingga dengan begitu maka pimpinan itu harus menjadi seorang tua, harus menjadi guru, harus menjadi sahabat. Dan kapan itu harus ada waktunya. Kapan dia harus menjadi orang tua, kapan dia harus menjadi guru, dan kapan dia harus menjadi sahabat. Begitu juga ketika menghadapi suatu situasi yang kritis, pimpinan itu selalu melindungi anak buahnya. Bukan malah mengorbankan anak buahnya. Sehingga nanti ada ya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan, itu gimana supaya dia bisa melindungi anak buahnya ketika terjadi suatu krisis. Yang kelima, dia bisa membedakan antara domain profesi dan domain pribadi bawahannya. Dia tidak rancu dalam hubungan dengan bawahannya. Ketika seorang pimpinan mempunyai hubungan yang seperti itu dengan bawahan, maka perusahaan itu dengan cepat bisa mencapai tujuannya. Karena tujuan itu ada di masa depan, bukan saat ini. Karena masa depan itu diliputi oleh hal yang ketidakpastian, maka hubungan antara leader dan follower di sini sangat penting. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Selain itu, pimpinan juga harus bisa bersikap tegas. Dia harus bisa marah, ya seperti biasa. Karena pimpinan adalah orang biasa, maka dia harus bisa marah. Tetapi kemarahannya itu harus terarah, terukur, terstruktur, dan sistematis. Dan tentu ketika dia marah itu harus bisa mengatur emosinya. Dia mampu membedakan mana domain profesi dan mana domain pribadi. Sehingga dalam prakteknya, marahilah kesalahannya, jangan marahi pribadinya. Sehingga dengan demikian, maka pimpinan itu adalah sebagai pengelola sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jika dia pandai mengelola hal-hal yang
baik, maka mendorong organisasi untuk berjalan efektif. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam sebuah perusahaan, maka tentu pimpinan itu adalah tugasnya untuk mengambil keputusan yang biasanya juga disebut kebijakan. Ketika dia mengambil suatu kebijakan, maka dia harus memperhatikan masalah ekonomi, baik itu mikro maupun makro. Dia harus memahami bagaimana teknik pengambilan keputusan, bagaimana pengambilan keputusan ekonomi manajerial dan tindakan manajerial. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kebijakan itu adalah sesuatu yang ditetapkan untuk hari esok. Kenapa kita harus menentukan hari esok? Mengapa kita harus melakukannya? Karena kita hidup itu di hari esok. Masa depan adalah apapun yang kita buat. Masa depan adalah apapun yang sudah kita ambil saat ini, yang kita buat kebijakannya. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, karena mengambil keputusan itu terkait dengan kebijakan, maka ada 4 konteks dalam pengambilan keputusan. Konteks yang pertama adalah pengambilan keputusan pada suatu kondisi yang damai. Dan biasanya ini adalah pengambilan keputusan untuk tingkat bawah. Sehingga kebijakan-kebijakan untuk teknisnya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan pada suatu kondisi perubahan. Karena hari esok itu merupakan hari yang penuh perubahan. Sehingga teknik pengambilan keputusannya harus mempertimbangkan berbagai hal yang bisa mempengaruhi kondisi saat ini dan kondisi perubahan esoknya. Kondisi pengambilan keputusan yang ketiga adalah dalam konteks kondisi konflik. Sudah barang tentu ya, seorang pimpinan itu tidak akan berjalan mulus tanpa ada konflik. Dalam sebuah organisasi, konflik itu adalah suatu hal yang biasa. Sehingga seorang pimpinan itu harus mampu mengambil keputusan yang elegan ketika menghadapi kondisi konflik. Yang terakhir adalah kondisi tertekan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh keputusan atau oleh tekanan-tekanan, baik itu sejawat maupun atasannya. Kalau dalam perusahaan, di sini ada beberapa komisaris, biasanya tekanan itu datang dari mereka. Bisa juga tekanan itu datang dari pemilik saham. Tentu pemilik saham yang sahamnya cukup besar. Sehingga pengambilan keputusan itu akan mempengaruhi bagaimana Anda mengelola bisa keluar dari tekanan. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Dalam kondisi damai, bagaimana cara mengambil suatu keputusan? Ada beberapa deretan
atau urutan yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami ketika kita mengambil keputusan. Yang pertama adalah kita harus memahami fakta. Tentu dalam mengambil keputusan itu ada agenda, prioritas, dan objektif. Suatu perusahaan ketika menyusun sebuah perencanaan yang merupakan sebuah kebijakan, itu tentu harus mempunyai agenda di masa yang akan datang. Juga harus mempunyai prioritas di masa yang akan datang. Dan kebijakan itu harus objektif. Yang kedua, ketika sudah ada fakta yang masuk ke kita, yang masuk ke pimpinan, maka pimpinan itu harus melakukan analisis. Tentu dalam analisis ini dibutuhkan beberapa orang yang kompeten untuk melakukan dan mendefinisikan program. Karena program itu ada problemnya, maka problem itu harus didefinisikan. Ketika problem itu didefinisikan, maka kita tahu bahwa data apa yang kita perlukan dan informasi apa yang kita butuhkan. Sehingga ketika data itu kita olah dan informasi juga kita olah, maka bisa kita analisis. Dan akan kita temukan tes hipotesisnya maupun sensitivitasnya dari keputusan yang akan kita ambil. Ketika kita sudah punya tes hipotesis dan kondisi sensitivitas yang akan kita hadapi oleh perusahaan, yang dihadapi oleh perusahaan, maka tentu pimpinan mempunyai beberapa ranking prioritas. Oh, ini sangat sensitif. Ini sensitifnya sedang-sedang aja. Sehingga dibutuhkan ranking prioritas. Ranking prioritas yang dipilih tentu adalah prioritas atau aktivitas atau kebijakan yang bisa secara cepat menempuh milestone yang telah ditetapkan. Selanjutnya, terkait dengan risiko alternatif, tentu setiap ranking prioritas itu mempunyai risiko masing-masing. Dalam menentukan risiko, maka seorang pimpinan harus mampu memitigasi risiko. Mana sih risiko yang bisa dimitigasi oleh seorang pimpinan, itu yang akan diambil. Yang terakhir, ketika sudah memilahkan risiko alternatif, maka dia membuat pilihan. Pilihan itu adalah untuk pengambilan keputusan. Apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana melakukannya? Hal yang harus dilakukan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Dalam konteks pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan, misalnya ada perubahan kondisi, bisa juga disebutkan oleh alam maupun bukan alam, seperti tsunami, seperti COVID-19.
ini merupakan kondisi perubahan, sehingga pimpinan harus mampu untuk menanggapi perubahan tersebut. Sehingga pimpinan tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Itu bukan perilaku yang baik. Atau bahkan seolah-olah dia tidak tahu bahwa ada terjadi COVID. Karena dampak dari COVID-19 ini dampaknya adalah global. Maka pimpinan harus bisa mengambil keputusan yang tepat, di mana dia harus beraktivitas, bagaimana dia harus beraktivitas mengambil kebijakan untuk perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, metode pengambilan keputusan ketika ada perubahan, maka pastikan semua bawahan mengerti kondisi perubahan yang terjadi. Akan sangat berbahaya ketika bawahan itu tidak mengerti kondisi perubahan yang terjadi. Sehingga ketika karyawan itu mengerti kondisi perubahan yang terjadi, maka dia itu siap diajak oleh pimpinan menyeberangi perubahan. Pertanyaannya adalah, apakah semua bawahan atau semua karyawan mampu untuk menyeberangi perubahan itu? Itu pun harus dipahami oleh pimpinan, sehingga pimpinan bisa menyemangati, meneladani, dan memimpin untuk menyeberangi perubahan tersebut. Ketika berhasil dalam menyeberangi perubahan itu, maka pimpinan harus membagi keberhasilan dan kebahagiaan bersama semua orang atau semua yang ada dalam perusahaan dan stakeholder-nya. Konflik yang ketiga adalah pengambilan keputusan dalam situasi konflik. Konflik itu bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana antara dua pihak atau lebih tidak terdapat kesepakatan atau kesamaan pendapat, sehingga secara potensial dapat menimbulkan situasi berseberangan. Dan ini hal biasa dalam sebuah perusahaan. Karena ada perilaku orang dalam organisasi itu mempertahankan zona aman mereka. Ada perilaku orang dalam perusahaan itu yang termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan secara moderat, ada yang ingin ada perubahan-perubahan secara ekstrim. Jadi disitulah letak nantinya bagaimana mengambil keputusan pada situasi dan kondisi konflik. Tentu pimpinan harus sangat memahami apa milestone, apa tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan. Jika pimpinan tidak memahami milestone yang telah ada,
maka itu adalah dia tidak bisa mengambil posisi yang menguntungkan untuk membuat kebijakan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kondisi yang terakhir adalah kondisi yang tertekan. Ya, tidak semua waktu pengambilan keputusan itu pimpinan dalam kondisi tertekan. Jadi pengambilan keputusan dalam kondisi tertekan itu hanya terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian atau perusahaan terjadi adanya korupsi, terjadi adanya penyelewengan, itu baru nanti ada pengambilan keputusan dalam situasi kondisi yang tertekan. Tidak jarang ya perusahaan dalam laporan keuangannya baik-baik aja, tetapi dalam laporan keuangan yang kelihatan baik-baik aja, di balik itu ada penyimpangan yang bisa mengakibatkan perusahaan itu digugat di pengadilan. Dan itu banyak sekali terjadi ya di kondisi yang nyata. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.